Pemirsa, pagi hari ini saya berada di Pasar Seren. Pasar Seren hari ini ada kegiatan yaitu pasar mingguan ya, yang ada di Gebang ini. Dan ini termasuk pasar yang cukup ramai. Setiap ada atau pada hari Sabtu dan juga hari Rabu ya. Dan pemirsa, saya akan mencoba mampir di Kupat Tahu. Di Kupat Tahu Soimah. Dan di sana saya akan menemui seorang tokoh masyarakat yang aktif di bidang pertanian. Saya akan ngobrol santai bersama Pak. Selamat mengikuti. Nah, itu dia orangnya. Selamat pagi Pak Slamet, apa kabar? Selamat pagi Mas, alhamdulillah baik. Kita ngobrol ya Pak ya? Boleh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waduh, pagi-pagi sudah di warung apa ini Pak? Warung Kupat Tahu. Warung Kupat Tahu Pas Purworejo ya Pak ya? Turah. Mas Turah. Pak, saya dengar Bapak ini distributor atau pengedar pupuk organik ya Pak ya? Ya betul. Makanya saya kejar-kejar terus Bapak ini untuk mendapatkan informasinya. Ya. Itu apa sih Pak produknya dan apa keistimewaannya Pak? Pupuk yang saya pasarkan sekarang ini adalah pupuk organik ya. Pupuk organik yang kita beri nama Juru Merentani sama Merentani Soil ya. Merentani Soil. Nah itu untuk pupuk dasar dan pupuk perawatan untuk segala macam jenis tanaman. Oh begitu. Ya, terus yang di Purworejo ini sudah berapa banyak penggunanya Pak? Kalau Bapak estimasi? Oh sudah banyak sekali Mas ya. Itu sudah hampir di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Purworejo. Cuman kan belum rata. Oh begitu. Ya, belum rata. Kita masih terus melakukan sosialisasi dan uji coba ke seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Target yang akan Bapak ini capai apa Pak kira-kira? Targetnya apa? Ya targetnya agar supaya pupuk ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani yang ada, baik di Purworejo maupun di seluruh Indonesia. Pak, berikan sedikit penjelasan apa perbedaannya antara pupuk kimia dengan pupuk yang Bapak kelola ini atau Bapak salurkan ini? Ya udah jelas ya, semua petani juga tahu ya kalau pupuk kimia itu kan sifatnya instan ya. Instan, kalau pupuk organik kesannya tuh lamban. Cuman yang pupuk saya pasarkan sekarang ini sama-sama instannya, ya sama-sama instannya, artinya juga punya reaksi cepat. Karena pupuk kami ini kan juga mempunyai kandungan yang sangat luar biasa, ya. Dilengkapi dengan mikroba sebagai pengurus tanah, penyimpanan nutrisi dan pendidikan nutrisi yang secara otomatis sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Sedangkan pupuk kimia itu ya memang instan ya. Cuman kebanyakan para petani itu menggunakan pupuk kimia itu pengertiannya itu semakin banyak pupuk semakin bagus tanamannya. Padahal itu sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Tidak seperti itu. Semakin banyak pupuk yang diberikan itu semakin terjadi pemborosan dan akan mengakibatkan tanah itu akan menjadi ya tidak subur kan gitu, karena banyak endapan-endapan daripada pupuk kimia itu yang tidak diserap oleh tanaman karena kelebihan ya kan, itu akan menjadi tanah itu tidak subur. Bapak, dari persentase pembiayaan antara pupuk yang Bapak salurkan dengan pupuk yang biasa itu seperti apa Pak? Jauh sekali Mas ya, jauh sekali Mas. Itu ada semacam rincian atau perhitungan ya dalam luasan tanah, misalnya 100 ubin gitu kan. 100 ubin itu kalau pakai pupuk kimia itu pupuknya saja ya Mas ya, pupuknya saja itu paling tidak tiga sak ya, 3 sak. Nah, 3 sak itu sudah bisa dihitung, 3 sak itu kali berapa ya, 120 apa berapa itu kan, sudah bunyi. Sedangkan menggunakan pupuk kami ini kan hanya 1 saset aja yang harganya 75.000 ya kan, itu untuk 400 ubin, jadi 1/4 saset. Jauh sekali bedanya Mas. Ya. Baik, Bapak, itu yang Bapak pernah aplikasikan ke masyarakat, yang pernah Bapak lihat secara langsung, itu pertumbuhannya seperti apa? Atau di mana desanya yang bisa Bapak banyak tunjukkan? Sekali Mas ya, pertumbuhannya sangat misalnya luar biasa. tanaman apa begitu? Ya.
yang sudah berjalan, karena di kampung ini kan kebanyakan para petani itu kan tanam padi ya, tanam padi, palawija itu ada cabai, ada jagung ya, ada blewa dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Nanti Mas bisa lihat ya di daerah-daerah yang sudah mengaplikasikan pupuk ini, misalnya di daerah Ketawang, daerah Pinong, sebagian daerah Gebang juga sudah ada, Mas. Baik pemirsa, seperti yang diceritakan oleh Pak Slamet tadi, inilah beberapa produk yang dibanggakan dan yang lagi diviralkan di Kecamatan Gebang. Ceritakan Pak, satu persatu dari jenis pupuk yang Bapak pegang ini. Oke, Mas ya, Pak pemirsa semuanya ya. Ini yang di tangan kanan saya ini namanya Merentani Soil ya. Merentani Soil adalah sebuah formula, ya, sebuah formula untuk kepentingan pertanian yang berfungsi sebagai olah tanah ya. Olah tanah yang di sini terkandung ya beberapa unsur sangat lengkap ya, sangat lengkap untuk kepentingan tanaman yang akan ditanam di atas lahan itu. Ini yang Merentani Soil, namanya Merentani Soil. Sedangkan yang di tangan kiri saya, yang atas Saba ya, Saba itu untuk kepentingan peternakan, baik peternakan rumensia, unggas maupun ikan. Ya, ini juga luar biasa. Cukup dengan dicampurkan dengan air maupun air minum maupun pakannya itu sudah cukup. Ya, sudah cukup dan ternaknya itu pertumbuhannya sangat luar biasa. Sedangkan yang di bawah ini Juru Merentani ini sebagai pupuk perawatan ya, pupuk perawatan tanaman. Setelah sebelumnya ya lahannya itu diolah dengan menggunakan Merentani Soil, untuk selanjutnya dirawat dengan Juru Merentani. Baik pemirsa, seperti yang diceritakan oleh Pak Slamet tadi, inilah beberapa produk yang dibanggakan dan yang lagi diviralkan di Kecamatan Gebang. Ceritakan Pak, satu persatu dari jenis pupuk yang Bapak pegang ini. Oke, Mas ya, Pak pemirsa semuanya ya. Ini yang di tangan kanan saya ini namanya Merentani Soil ya. Merentani Soil adalah sebuah formula, ya, sebuah formula untuk kepentingan pertanian yang berfungsi sebagai olah tanah ya. Olah tanah yang di sini terkandung ya beberapa unsur sangat lengkap ya, sangat lengkap untuk kepentingan tanaman yang akan ditanam di atas lahan itu. Ini yang Merentani Soil, namanya Merentani Soil. Sedangkan yang di tangan kiri saya, yang atas Saba ya, Saba itu untuk kepentingan peternakan, baik peternakan rumensia, unggas maupun ikan. Ya, ini juga luar biasa. Cukup dengan dicampurkan dengan air maupun air minum maupun pakannya itu sudah cukup. Ya, sudah cukup dan ternaknya itu pertumbuhannya sangat luar biasa. Sedangkan yang di bawah ini Juru Merentani ini sebagai pupuk perawatan ya, pupuk perawatan tanaman. Setelah sebelumnya ya lahannya itu diolah dengan menggunakan Merentani Soil, untuk selanjutnya dirawat dengan Juru Merentani. Baik. Begitu. Ya. Baik, sementara informasinya terima kasih ya Pak ya. Baik, selamat sampai jumpa dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Oh ya Pak, ini kan tanaman cabai. Oh, sekarang cabai lagi viral dengan harganya ya Pak ya. Iya, iya. Kadang-kadang kalau petani itu kalau sudah mahal begini dia buru-buru nanam, tapi begitu jatuh harganya dia frustasi. Nah sekarang apa solusi yang bisa Bapak berikan pada petani cabai atau petani pertanian ini Pak? Ya, kalau menurut saya ya, untuk semua jenis budidaya ya termasuk cabai, tentunya jangan melihat ya harga ya sedang naik atau sedang drop, itu tidak menjadi ukuran. Kalau menurut saya, kalau memang itu sudah dimiliki teknologi penanaman cabai, ya sebaiknya terus-menerus, mau harga turun, apalagi harga naik, gitu terus-menerus. Hanya sekarang permasalahannya kan, bagaimana kita menanam cabai supaya hasilnya baik, kan begitu? Intinya. Hasilnya baik. Kalau hasilnya baik, walaupun harga lagi murah pun, kalau menurut saya nggak rugi, nggak rugi. Itu seperti itu. Baik. Nah, untuk agar supaya tanamannya itu menjadi baik, ya kan, tentu kita perhatikan ya secara teknis ya, penanaman cabai itu bagaimana, kan begitu. Kan pertama bagaimana olah tanahnya,
olah tanah yang bagus ya kan. Terus bagaimana bibitnya juga yang bagus dan bagaimana pemupukannya. Dengan juga tidak mengesampingkan bagaimana pH tanah dan air. Begitu. Itu tentunya itu Mas. Kuncinya Jadi itu kalau ya, Pak. semuanya itu sudah terpenuhi dengan baik ya, ya insya Allah ya hasilnya pun akan baik. Gitu. Baik. Jagungnya Pak Prapto, jagung tongkol 8 Mas. Jagung tongkol 8. Jagung tongkol 8 ini baru berumur sekitar 40 hari. 40 hari ini Mas. Ini batangnya besar-besar. Karena tongkol 8 itu kan ininya kan berat ya Mas ya. Iya, pastinya berat ya. Jadi batangnya kalau tidak besar, kokoh, bisa rubuh. Ini juga sama aja Mas ya. Sebelum penanaman jagung ini kan kita lakukan olah tanah dulu. Olah dengan tanah. menggunakan penentai soil dan ditambah pendamping ya, pendamping feses ya, kotoran hewan. Tapi di sini saya menggunakan kotoran ayam Mas. Kotoran ayam, ayam itu ayam potong itu kan? Ayam potong kita fermentasi sebagai pupuk dasar. Nah terus ini perawatan selanjutnya ya, perawatan selanjutnya menggunakan juru bertani. Ya, ini Baik, kita ikuti lagi. untuk jagung Mas ya, semua di atas lahan seluas kurang lebih setengah hektar lah. Setengah hektar ya. Ke sana. Pak, boleh tahu bibitnya bisa didapatkan di mana, Pak? Sementara ini kita masih mendapatkan bibit itu lewat online Mas. Oh, lewat online. Lewat online, belum ada di toko-toko. Ya, jadi ini juga sifatnya kita masih uji coba. Uji ya. coba. Nanti kalau memang itu sudah membuktikan hasilnya bertongkol 8, tentunya kita akan pasarkan secara nasional. Ya. Kalau ini berhasil gitu ya, Pak Kalau ya. ini berhasil, ya mudah-mudahan berhasil. Berhasil, ya iyalah harapan ya, Pak ya. Iya. Baik.